Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bapak, Ibu, para jamaah, para pecinta kajian Islam, para pecinta dakwah agama, mudah-mudahan pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita wiridkan, apa yang kita doakan tercatat sebagai ladang amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan amalan yang sedikit dan kita sadar dosa kita yang begitu banyak, mudah-mudahan amalan yang sedikit ini menjadi satu amalan yang Allah ridho kepada kita semua. Ketika Allah sudah ridho, jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, bahkan surga Allah akan berikan bagi hamba-hambanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema menggapai husnul khotimah. Orang selalu berpikir bagaimana hidup enak. Ketika saya kecil, bahkan mungkin hampir semua rata-rata anak kecil sudah memiliki cita-cita. Lulus sekolah, kuliah. Setelah kuliah, mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan pekerjaan, memiliki gaji. Gajinya dibelikan untuk beli kendaraan, dibelikan kebutuhan, dibelikan sandang, pangan, dan papan. Bahkan dengan uang itu pula kita ingin mendapatkan seorang wanita yang cantik. Cita-cita kita muda sukses, muda bahagia, tua senang-senang, mati husnul khotimah, masuk surga. Semua orang bercita-cita ingin hidup di dunia ini enak. Tapi sedikit orang yang menyadari harus menggapai kematian yang nikmat, kematian yang enak. Karena keindahan dunia ini bersifat tipu daya. Amal hayatud dunya, kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul gurur, kecuali tipu muslihat saja. Mobil yang kita pakai hari ini, merasa kita nikmat dan menjadi simbol kesuksesan. Orang yang sudah punya mobil itu menjadi sebuah simbol. Hasil jeripayanya terbayar. Betul, tidak salah. Menggapai cita-cita setinggi apapun tak masalah. Cuma jangan sampai pernah kita lupakan, kita harus kembali kepada Allah, menutup mata, apakah dengan keadaan baik, atau na'udzubillah dalam keadaan buruk. Cita-cita pengen jadi orang sukses, kaya raya, banyak uang, istri cantik, rumah mewah, silakan, nggak ada yang. Tapi jangan sampai kita lupakan, kita harus juga menggapai cita-cita husnul khotimah, yaitu kematian yang baik, akhir hidup yang itu baru dikategorikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan yang terakhir waqina azabannar. Orang semua hafal, tapi orang rata-rata pengennya fid dunya hasanah doang. Mayoritas kita pengennya yang kasat mata, yang di dunianya baik saja. Mereka lupakan ada kehidupan akhirat, wa fil akhirati hasanah juga. Wa'nya bersambung. Bersamaan di dunia kamu harus bareng, baik, di akhirat juga baik, wa qina adzabannar. Dan kehidupan kita bebas dari api neraka. Itu dikategorikan sukses yang sejatinya. Maka bagaimana ketika kita hidup kita ini ingin menggapai husnul khotimah? Kita ingin mati dalam berjuang kepada Allah, dalam berdakwah,
dalam sedang mengajar kitab seperti Syahid Ramadan Al-Buti. Bagaimana meninggalnya begitu indah ulama-ulama. Jangan berbicara para nabi terlebih dahulu. Para nabi sudah jauh lebih besar levelnya. Lihat para ulama-ulama yang meninggal. Mengajar kitab, tiba-tiba ditembak, dirudal. Mati dalam keadaan menyebarkan agama Allah. Mati dalam keadaan sedang memegang tafsir, membaca ayat Quran. Masya Allah. Indah sekali. Anggapannya orang-orang seperti itu mati. Tapi enggak, bal ahya, kata Allah. Orang-orang seperti itu hidup dan wahum yurzakun, dan mereka diberikan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita gapai Bapak Ibu? Yang pertama, ingin mendapatkan husnul khotimah, lakukan hal ini. 1, boleh dicatat, boleh diingat. Menjaga ketakwaan. Memelihara ketakwaan. Takwa bukan hanya slogan. Takwa bukan hanya ucapan. Takwa bukan hanya retorika. Tapi takwa adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, bukan Al Imran. Ini ada orang udah jadi ustadz Al Imran, bukan, Ali Imran. Surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pertama kalimatnya bertakwalah kepada Allah. Lalu dilanjutkan kembali munasibah ayatnya, sambungan ayatnya, korelasi ayatnya, yaitulah haqqa tuqatih. Dipertegas dengan sebenar-benarnya takwa. Masya Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan cuma takwa doang kau katakan, tapi sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kau mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu beragama muslim atau mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi memelihara ketakwaan. Menjaga ketakwaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman uryanun. Iman itu hakikatnya tak memiliki pakaian. Hanya kosong saja. Apakah bagus? Belum terlalu bagus. Kata Nabi, walibasuhu taqwa. Dan pakaian daripada keimanan itu adalah ketakwaan. Saya nih sekarang berpakaian nih Bu ya. Berpakaian. Bagus nggak? Bagus. Nah, pakaian saya ini, baju saya ini namanya ketakwaan. Badan saya iman. Coba seandainya saya nggak pakai baju, bagaimana ceramah? Assalamualaikum, wah Ustadznya udah gila nih katanya. Ceramah nggak pakai baju, pakai peci dia nggak pakai baju. Nah, sama kayak begitu. Iman saja tidak cukup, perlu dengan ketakwaan. Dan ketakwaan perlu dipelihara. Perlu dipupuk. Karena bisa saja takwa itu hilang. Maka dulu kata kiai saya, kata Kiai Haji Sukron Makmun, bersyukurlah bagi orang-orang yang selalu dikawal sama ketakwaannya. Berbahagialah bagi orang-orang yang selalu diikuti oleh takwanya. Dan binasalah orang-orang yang ditinggalkan oleh ketakwaannya. Masya Allah. Jadi kita harus pelihara. Kita jaga. Jangan sampai ketakwaan hilang dari diri kita. Selain dengan ketakwaan, lalu kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, kita lagi nih dipanggil yang beriman. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Sholatnya dalam keadaan Islam, bagus.
Jangan lupa berekonominya juga harus secara Islam. Jangan ini enak kita pilih, yang ini yang nggak enak kita buang. Oh, nggak bisa begitu. Harus masuk keseluruhan. Jangan sampai setengah-setengah. Yang ini halal kita kerjakan, ini haram dikit. Haram dikit. Kalau udah haram ya haram, nggak pakai dikit. Jadi Bapak dan Ibu, masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan. Dan itu termasuk daripada menjaga ketakwaan. Allah perintahkan kita puasa. Ya Allah, 96 hari lagi puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, bisa melaksanakan ibadah puasa. Anak-anaknya yang belum pada nikah, saya doain biar dapat jodoh. Jadi kalau sahur, itu bukan yang bangunin dari masjid, tapi istrinya, suaminya. Waduh, Masya Allah. Ya Bu, amin ya Rabbal Alamin. Masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Disuruh puasa, ya kamu berpuasa. Jangan kamu belentang-belentong puasanya. Hari ini puasa, besok kagak. Puasa tergantung mood. Ini salah. Kamu diperintahkan sholat, ya sholat. Ya, kadang-kadang kalau sholat tergantung mood. Masa sholat tergantung mood? Kalau moodnya lagi enak, gue mau sholat. Kalau nggak enak, gue nggak sholat. Sholat nggak tergantung mood. Orang udah bilang ya, Masya Allah. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Masuklah ke dalam agama Islam, keseluruhan. Sholatnya baik. Cara jual belinya baik nggak? Sudahkah Islami? Sholatnya baik. Sudahkah bertetangganya dengan keadaan Islami? Dalam cara yang diajarkan sama Nabi. Puasanya rajin. Zikirnya bagus. Tapi bagaimana kehidupan sehari-harinya bersama orang tuanya? Dengan istrinya? Dengan anaknya? Di kantorkah? Di perjalanankah? Dimanapun kita, apakah sudah menerapkan konsep Islam? Dalam arti hidup harus Islami. Ketika hidup sudah Islami, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Itu hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, dengan cara merawat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamah. Apa itu istiqamah? Al-iltizam bitta'alumiddin. Yaitu dia fokus konsisten dengan ajaran agama. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, ayu amalin afdol. Ya Rasul, amalan apa yang lebih utama? Apa kata Nabi? Engkau lakukan segala sesuatu dengan istiqomah wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jadi amalan yang paling bagus kata Nabi adalah amalan yang engkau kerjakan terus menerus secara istiqomah, konsisten, meskipun itu sedikit. Contohnya adalah misalkan setiap hari kita bersedekah 2.000 misalkan. Tapi kalau di atas 2.000 ya bagus, itu lebih afdol, lebih utama. Misalkan 2.000 kita sedekah, tapi setiap hari itu lebih dicintai sama Allah dibandingkan kita sedekah 100.000 tapi 10 tahun sekali. Waduh, 100.000 nyumbangnya tapi 10 tahun sekali. Ini kebangetan ini. Lebih bagus orang yang tadi. 1 hari 2.000. Ada anak yatim dipanggil nih dek buat kamu jajan. Ngelihat di jalanan ada orang kakinya buntung nih dek. Nih dek, nih pak buat bapak. Sehari 2.000, tapi dia terus menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nyumbang 100.000 tapi 10 tahun sekali. Masya Allah. Jadi istiqamah. Baca Quran sama begitu. Ada orang baca Quran hanya setahun sekali, khatam 30 juz. Tapi habis itu nggak baca Quran lagi. Lebih baik orang yang membaca 1 hari 1 ayat atau 1 hari 1 lembar tapi terus menerus. 1 ayat Ustaz bisa, saya bisa. Apa? Yasin, selesai. Besok Yasin, itu bukan baca Quran, ngeledek lu namanya itu. Ya, jadi terus menerus dari mulai Al-Fatihah, ya, lalu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, itu semua kita baca sampai An-Nas. Jadi istiqomah. Yang ketiga,
Yang terakhir Bapak dan Ibu, yaitu adalah memperbanyak membaca doa yang diajarkan sama Nabi SAW, dan kata Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah lupa dengan doa ini, setiap hari dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Hafal Bu doanya kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah ketakwaanku, keistiqomahanku, taatku kepada agamamu. Jadi dibaca ini terus. Insya Allah dengan merawat ketakwaan, lalu istiqamah, dan yang ketiga adalah selalu membaca doa ini, niscaya kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan 3 konsep ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepemahaman, berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap istiqamah besok pagi. Tetap ikuti kajian yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Roziki, dan Bapak Ibu yang baru datang atau baru mengenal kajian kami bisa berkonsultasi tentang agama, tentang kehidupan sehari-hari melalui WA yang sudah tertera di flyer yang kami sebarkan. Dan jangan lupa yang tertinggal bisa mengikuti kajian kami di Zoom, yaitu dengan cara mengetik Ziki Habas. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.